pakai A1 pun itu sering nggak sih trouble gitu? Sering mas, kadang Sering kan juga padahal. kita terbentur sama cuaca juga. Mungkin pas lagi cuacanya panas banget ya gitu, mesin juga kurang kuat ya gitu kan, pecah juga ya pernah kayak gitu. Dukung terus channel Celotehan Oji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maju terus dua tak Indonesia. Orang kebul, orang mubul. Kalau sekarang punya berapa biji motor? Sekarang itu kalau motor-motor balap berapa ya? Sekitar ada 5, 6, 6 6 kalau nggak 7, 6 ya. plus supermoto itu. Oh, sampai lupa. Nggak Gara-gara kebanyakan urusannya toh, uangnya banyak, urusannya banyak, sampai lupa. lali. Waduh. Nah, untuk bikin motor sendiri nih bos, terutama di Batak ya bos. Nah, Ya. itu satu motor itu ngabisin berapa duit? Bisa jadi motor balap lah. Kalau untuk motor balap yang Batak standar itu biaya risetnya itu, kalau untuk biaya riset dari awal bikin dari nol sampai jadi ya, Ya. belum podium ya, sampai jadi itu sekitar 20 juta itu Ya. awal bahan ya? ya, Basic gitu ya? basic dari bangun nol sampai jadi siap Jadi siap latihan, latihan. siap tanding tapi belum tentu juara. itu Oh gitu. itu sekitar 20, dan itu masih ada fase-fase lainnya buat Update sana sini. upgrade sana sini biar Oh, gitu. bisa semakin kencang lagi. Itu dari yang Bataknya. Ini kalau suaranya agak berisik, soalnya kita posisinya kamera itu diodor, meskipun kita di ruangan tapi kameranya diodor, dan banyak ya lalu lalang lah karena Hmm. depan jalan ya besar lah hitungannya, terus ke stasiun juga, jadi kereta api itu banyak lewat, jadi buat hiburan aja suaranya. Nah terus setelah kita punya nih misalkan satu motor 20 juta, jadi untuk upgrade lagi itu sampai podium itu habis berapa? nggak bisa Hitung ya? dihitung mas, itu tergantung mas. Nanti kalau Tempat yang dipasang juga. kalau pas riset lancar ya sedikit pengeluarannya. Kalau pas riset belum podium udah mungkin mesin udah trouble, bledos atau apaan, kita harus bikin Ganti, ulang ya. lagi. Tapi papan yang Pasti. dipasang di motor Fastgas itu maksudnya dipasang papan yang langsung gahar, maksudnya papan yang mahal, hidon-hidon gitu. A1. Pakai A1 jadi? Kalau aku biasanya gitu. Jadi sama-sama ngeluarin biaya, kita beli yang partnya yang bagus sekalian. Oh gitu. Wah ini keretanya lewat buat hiburan ya. Sponsor. Nah terus pakai A1 pun itu sering nggak sih trouble gitu? Sering mas, kadang Sering kan juga padahal. kita terbentur sama cuaca juga. Oh. Mungkin pas lagi cuacanya panas banget ya gitu, mesin juga kurang kuat ya gitu kan, pecah juga ya pernah kayak gitu. Tapi sekarang enakan gimana? Maksudnya bukan kita membandingkan nggak ya, tapi masalah perspektif pribadi itu lebih nyaman seru di road race apa dulu waktu masih drag race? Kalau ngomong seru nih ya semua seru mas, ketika kita menjalaninya semua seru di dunia itu. Iya. Tapi kan kadang kita juga punya titik jenuh mas. Oh. Kita gitu. juga punya titik jenuh, kita di drag cuma lurus saja. Iya. Kita pengen yang Belok-belok, nikung iya. ya, Keplek kayak sambil gitu. tidur-tidur. Ya gitu kan, biar buat referensi lagi sekalian promosi Iya. juga. Tapi kan kemarin saya stalking di IG-nya nih Bos Riko. Ada bebek tiat yang gahar nih ke depan nih. Apa? Itu sampai bisa tenaganya segitu itu gimana Bos? Yang kemarin itu bikin baru itu mas. Oh, Itu riset baru malah. riset baru itu baru bikin ya, alhamdulillah kuat itu motornya. Tinggal nanti jokinya. Oke. Kenceng sebenarnya motornya, udah kelihatan kenceng di mesin dyno.
Ya kita tinggal nunggu eventnya Eventnya. kapan ada ini karena Karena COVID corona ya, ini. ini kita stop semua eventnya. Tapi untuk penjualan gimana nih bos? Offline, online? Untuk penjualan ya kita tidak memungkiri ya mas ya, kalau Iya. untuk di masa pandemi ini emang Menyeluruh lah ya. ya menyeluruh semua pasti turun mas Turun. omsetnya ya, tapi ya kita siasati semua, harus kita gas terus pokoknya online itu juga. Ya. Nah kembali ke balapnya lagi nih bos. Di event balap ini kan udah jarang ada kondisi kayak gini pandemi. Terus kemarin sebelum pandemi itu kan yang paling rame-rame kan yang setelah supermotor ya bos. Iya, kemarin kalau sebelum pandemi itu sebenarnya road race juga ramai mas, tapi emang kemarin itu kalau yang supermotone emang panas, emang Iya. seru. Persaingan sangat ketat dan saingannya juga tim pabrikan dan pembalap-pembalap nasional Asia juga. Pembalap-pembalap top tanah air. Terus bisa podium sangar loh itu bos. Ya alhamdulillah bisa memberi perlawanan dan memberi tekanan buat tim-tim lawan dengan kerja keras tim kita, juga mekanik dari pembalap, kru juga Iya. nggak kalah tangguhnya dibuat itu ngoprek motor dan sebagainya itu, dan kita bisa jadi runner up juara nasional kemarin di 2019. Mantap pokoknya. Nah terus ke depan tetap pengen tambah lebih seru lagi bos di supermotonya. Iya mas, kalau untuk seri berikutnya saya tetap konsisten tampil di event ajang supermoto itu, di event itu dengan motor yang sama, masih seperti yang kemarin kita masih pakai karbu dan Ya. yang lainnya udah injeksi Injeksi. semua. Yang tim pabrikan udah injeksi semua, saya cuma karbu sendiri. Tapi alhamdulillah kita kasih perlawanan. Ora wedi lah pokoknya. Wani ngayel, gaspol. Gaspol, gas. Nah terus kalau tadi kan udah bahas tentang kalau awal bikin motor 2 tak itu sekitar 20 juta awal loh itu ya. Nah, Ya. terus untuk yang supermoto sendiri itu habis uang berapa? Kalau supermoto itu lumayan. Berapa itu Bang? Kalau boleh tahu? Nggak perlu dikatain. Itu ya lumayan dari mas, kalau untuk supermotonya itu kalau satu motor itu awalnya bikin itu karena ya sekitar habis biaya risetnya 50-an, kurang lebih 50 juta itu 50 juta. bukan termasuk motornya. Itu cuma Itu riset awal, biayanya tok, belum termasuk beli motornya itu. Dan yang lebih mahal lagi itu perawatannya berikutnya. Oh iya. Karena nggak sekali rest juga terus berhenti kan ya bos? Iya, perawatan yang motor harus fresh, spare part yang selalu ganti, kayak gitu, oli dan sebagainya. Itu oli itu tiap sekali main, misal cuma titi atau Iya. cuma pemanasan, habis itu langsung ganti baru. Kampas kopling kayak gitu itu pasti langsung baru semua terus. Tiap race itu Iya. enggak tiap event, tiap race itu langsung ganti baru terus. Nggak karuan pokoknya. Nah terus hasilnya itu bos sebenarnya setimpal nggak sih dengan motor yang kita ngeluarin banyak uang? Terus kemarin pas runner up itu dapat berapa juta itu? Kalau bilang masalah hasil itu sebenarnya di dunia balap itu nggak ada yang namanya hati itu ya. Untung itu nggak ada Untung nih. itu nggak ada. Ini ya cuma kepuasan tersendiri aja mas. Ya, kalau kemarin pas runner up itu dapat 15 juta itu. 15 juta itu pun pasti Hadiah runner up-nya. bos Riko tetap kasih ke teman-teman masih. Ya kita kru, ke bagi-bagi teman. semua, kita bagiin ke pembalap, ke kru, ke mekanik semua, sama temen-temen yang biasa nimbrung itu Iya. pasti Jadi jangan kita kira bagi-bagi. bos Riko itu banyak uang dari balap itu kayaknya nggak mungkin ya. Nggak ada mas itu, kalau dari balap itu nggak. Cuma cari kepuasan seneng lah ya bos ya. Ya mas, seneng
senang, kepuasan itu sama sekalian promosi itu pasti. Ya, Yang paling ya. pasti itu Mas. Kalau untuk ngomongin masalah hadiah itu nggak masuk Mas. Soalnya kan kalau event itu hadiahnya paling berapa? Setiap event paling banyak itu setiap seri itu paling 2 juta 3 juta itu tiap kelas ya. Itu kalau itu pun kalau juara 1. Iya. Nah itu kalau cuma buat beli bannya yang permotonya itu udah kurang malah. Kalau bumi-buminya sekarang itu kan pokoknya iso gawe tuku curah malah. Turah itu ban 1 buat beli dapat. Dapat Apalagi belum banyak itu. motor-motor ngurusin motor-motor yang lain. Nah, pengeluarannya banyak juga dari ternyata ya pembalap itu, tim balap. Nah, terus kita udah ngobrol ngalor ngidul nih. Kita sendiri itu nama asli Bos Riko sendiri itu udah terpapang di media belum sih, Bos? Kalau nama asli gitu. Nama asli belum sih Mas. Oh, berarti ini perdana berarti. Kebanyakan tahunya ya Riko Fatgas gitu Oh, aja. Riko Fatgas. Jadi di channel Celotehan Oji ST04 ini perdana awal ketemu Bos Riko, ngobrol-ngobrol bentar langsung bikin ini video ini, terus bisa langsung ngobrol sedekat ini. Nah, namanya siapa ini? Kalau nama asli saya itu Riko Yuliandri Utama Mas. Riko Yuliandri Utama. Jarang orang yang tahu, tahunya cuma Riko Fatgas gitu aja. Nah, itu namanya itu. Cuman kebanyakan namanya Riko Fatgas. Dan stylenya Bos Riko itu ternyata nggak pernah suka neko-neko. Misalkan ya kita bukan menilai orang, bukan. Cuman kebanyakan yang saya tahu itu yang namanya bos penampilannya ya harus style. Necis, terus ya necis apa ya. Jadi kalau Bos Riko itu ya padanya, pakai brandnya sendiri, terus mau terjun di timnya, misalkan bantu-bantu, bahkan sampai banyak oli ya Bos ya. Iya. Kalau saya nggak pernah Mas beda-bedain mana bos, mana anak buah, mana itu kru, yang semua itu sama. Saya itu kalau di tim saya itu saya anggap semua mereka itu keluarga. Jadi kita kerja bareng. Walaupun kita yang pemilik dari tim itu ya ikut bantu-bantu bongkar atau bantu-bantu dorong motor ya gitu. Dan dulu kayaknya ya. Pernah ada kejadian Bos Riko nggak dikira bosnya ya Bos? Iya. Ada salah satu orang nanya kayak gitu, terus waktu itu nanya itu bos timnya yang mana ya, loh kaget gitu. akhirnya. Nah, terus nah itu orangnya tuh masuk itu gitu. Nggak percaya dia, soalnya kan saya waktu itu waktu bongkar-bongkar motor tangan banyak oli, ikut-ikutan bongkar ya gitu kayak kru ya gitu dikira ya. Ya muka waktu itu terus dia tahu kalau saya yang punya tim, dia kaget nggak percaya, mosok bosnya kayak ngono. Mosok bosnya gelem Pak oli gregetan. Biasanya kan duduk manis kayak gitu toh, tapi kalau saya enggak. Karena sudah ya mungkin belajar dari pengalaman itu ya Bos. Sudah sering di jalan dari awal memang sudah pernah ngerasain di bawah, dari bawah sampai sekarang besar seperti ini. Jadinya yo nggak milih-milih ya semua ya saya anggap sama itu. Nah ini Bos Riko ini berapa saudara sih Bos? Saya 2 saudara sama adik saya. Oh berarti Bos Riko anak pertama? Iya, saya anak pertama. Untuk adik kecimpung di apa nih? Adik di toko juga, ikut ngurusin store sama kitchen. Untuk terjun dunia balapnya? Enggak sih, kalau adik saya kurang minat, kurang masuk di balap, cuma dia suka balap juga, tapi enggak bikin motor balap atau apa, enggak, cuma suka di dunia touring jalan jauh kayak gitu. Oh, touring jalan jauh. Tapi dengar Fatgas ini kedepannya juga pengen buka usaha lain ya Bos? Ya kalau untuk itu saya juga pengen Mas, biar nggak jenuh juga di dunia racing racing kayak gini. Kita juga pasti setiap orang pasti punya titik jenuh, tapi kita tidak mungkin meninggalkan dari mana kita berasal. Nah, walaupun kita mau pengen buka cabang dengan mungkin
dengan brand lain atau Ya. usaha lain, jualan lain itu pasti ada. Nah, kita enggak, biar kita nggak dunia itu terus. Terus untuk kayak planning yang lain itu ada lagi nggak keinginan yang lain apa gitu setelah sudah sukses seperti ini jadi pengusaha muda? Kalau untuk planning ya saya sederhana aja mas, saya paling ya menyenangkan orang tua, istri, anak kayak gitu. Itu sudah termasuk kewajiban dan planning itu pasti. Karena dulu pernah nakal yang kebangetan ya mas. Dulu udah pernah nyusahin banyak orang dari Apalagi ini keluarga. tinggal ibu ya mas. Iya, sekarang tinggal ibu, ya kita harus nyenengin mereka. Gitu. Sebisa mungkin lah mas, kita timbal balik. Dulunya kita nakal, kita hidup di jalanan, dan sekarang kita udah bisa dibilang mapan, punya bisnis sendiri, punya penghasilan sendiri, ya nggak ada salahnya kita nyenengin keluarga. Soalnya juga itu nanti timbal baliknya juga ke Kita juga. kelancaran Ya, bisnis kita juga. orang petriko bisa gini ya. Saya kaget makanya tak kirain itu ya dari awal karena seorang ayah juga basicnya pengusaha ya Bos. Iya, Ya punya koperasi terus jadi ngiranya langsung bikin store seperti ini terkenal sampai dikenal mana-mana bahkan sampai ke lintas luar negeri. Ternyata yo pernah hidup ala kadarnya juga. Iya, dari bawah juga mas. Terus punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin sekiranya baru mulai terjun ke dunia balap ataupun dunia clothing, itu pesannya apa Bos? Yang sebagai bos yang udah lama lah gitu. Kalau pesan-pesannya ya buat kalian yang mau bisnis kayak gini, bisnis clothing atau mau terjun ke dunia balap, ya harus konsisten saja, konsisten sama jaga kualitas, itu kunci utamanya itu. Dan kejujuran itu satu. Mau jujur ya Bos? Ya, dari dulu saya awal buka toko, buka punya store sampai detik ini belum pernah saya satu pun bohong sama konsumen saya. Itu yang paling emang saya banyak ya Bos yang ingat. kayak gitu. Banyak mas, dari nggak perlu saya sebutkan, itu pengalaman saya sendiri pun pernah ditipu sama temen, sama brand yang lain, sama vendor lain, itu pernah mas. Makanya, tapi saya lihat mereka pasti akan jatuh sendiri. Iya, tumpang sendiri. Iya, itu. Semua pokoknya berawal dari itu. Jangan pernah bohong sama konsumen, harus jujur, jaga kualitas, utamakan. Nah ini untuk yang di store sendiri, ya nggak store lah, yang online juga, itu yang dijual apa aja sih Bos? Selain kaos, jersey, terus topi juga ada ya Bos? Iya, topi, sepatu, terus tas, ya gitu mas. Sarung Sepatu, tangan. ya sarung tangan, sepatu juga bisa custom, Custom juga Bos? ya bisa pesan satu pasang kayak gitu bisa kita bikinin. Dari yang model casual, slip on, sama yang buat grafik kayak gitu bisa kasih nama sendiri, minta warna sendiri, pilihan ukuran sepatu, Iya. ya itu bisa kita buatin sesuai selera konsumen. Nah ke depan setelah kondisi pandemi kan nggak ada balap nih Bos. Ke depan mungkin misalkan nih akhir 2020 atau mungkin awal 2021 ada event gitu, agendanya gimana? Ya kita masih tetap konsisten ikut balap lagi. Motor-motor yang sekarang udah siap ya kita benahi lagi biar semakin siap menghadapi Lawan-lawan event yang balap event balap tahun berikutnya setelah pandemi ini. Dan mungkin juga mau menambah motor lagi buat di kelas-kelas yang lain. Tapi yang untuk saat ini di kelas apa yang paling menyenangkan itu?
Kalau saat ini yang menurut saya paling menyenangkan di itu 2 tak 125 standar. Alasannya kenapa, Bos? Seru Mas, itu pesertanya banyak itu. Oh. Seru, terus motornya di kelas standar, nggak banyak perubahan dari misal CDI Ya. atau pakai yang standar. Itu jadi lebih menantang lagi gimana caranya motor dengan CDI standar ya gitu bisa jadi kenceng. Tapi bukannya Juara. banyak peserta ini malah banyak lawan ya, Bos? Maksudnya banyak musuh gitu. Ya itu malah lebih menyenangkan, lebih Oh. tegangnya itu. Berarti modelnya Bos Riko itu lebih suka tantangan Ya malah. itu malah banyak persaingan. Di situ kelasnya paling rame, Oh, kelas paling rame itu. pesertanya paling banyak. Nah, kita lebih menantang lagi, apalagi bisa jadi juara 1 itu kan bangga. Oh, iya iya iya. Bisa ngalahin motor-motor lain. Terus untuk di berikutnya ada gebrakan apa lagi di tentang aparelnya? Misalkan kan kondisi saat ini mungkin ya kita tahu lah produksi nggak sekencang sebelum pandemi. Nah, terus kedepannya kalau udah mulai berjalan normal lagi, itu gebrakan apa lagi di aparelnya? Ya paling bikin inovasi lain lagi Mas. Misal ya kayak sepatu itu juga diperbaiki lagi ya gitu. Mungkin lebih dimaksimalin lagi lah Terus dibanding yang sekarang. bukannya kemarin itu sempat bikin seri two stroke ya, Bos? Iya, Mas Gas? ya itu kemarin buat selingan aja itu dibikin kaos two stroke gitu, dan alhamdulillah peminatnya banyak. Responnya bagus berarti. Responnya bagus. Terus kan ini nanti rencananya mau bikin lagi yang Two stroke lagi. two stroke lagi yang limited Wih, lagi. mantap. Jadi kalau di channel saya kan banyak penggemar two stroke, jadi tunggu aja. Buat kalian yang suka two stroke, pecinta 2 tak lovers, nanti tunggu artikel Apa, Rek? berikutnya. Iya, mantap mantap. Lah kalau kau sendiri itu ngomongin harga boleh nggak? Kalau harga jual, Ya, harga jual. harga jual relatif sama sih Mas. Berapa? 130.000. Ya, 130.000. Heeh. Itu udah pasti sablon depan belakang ya, Bos? Iya, Mas kan udah. pasti kan gitu. Wah, jadi nanti biasanya kan kebanyakan teman-teman 2 tak itu seneng yang depan mungkin kecil, simple, belakang yang besar ya, kayak gitu. Ya itu tergantung musimnya sih Mas, musim pasarnya. Oh, gitu. Ada yang suka rame mungkin, tapi kan ada juga yang yang simpel. Itu kita juga bikin juga yang simpel sesuai permintaan pasar. Tapi dulu yang seri two stroke itu apa aja bikinnya, Bos? Cuman kaos lengan pendek apa? Ya kaos yang lengan pendek panjang ada sih. Oh, Ada yang gitu. panjang, ada yang pendek. Dan itu peminatnya banyak juga. Ya? Banyak sih ya sebenarnya iseng-iseng aja itu. Oh, iseng-iseng berhadiah. Tapi ternyata banyak juga peminatnya karena di Indonesia, di anak-anak muda sekarang booming sekali motor-motor two stroke ini. Iya, two stroke menolak murah juga. Berarti dulu saya malah belum sempat ngerasain kaosnya yang two stroke ini. Mungkin di artikel Ya, di berikutnya. artikel berikutnya. Nah, terus selain inovasi lain tentang kayak kaos two stroke, terus bikin apa lagi, punya planning yang ini loh produknya Fastgas yang mungkin beda dari yang lain, itu punya ke depan? Kalau itu pasti ada Mas, ada yang perbedaannya, cirinya tersendiri itu ada dari segi desain. Iya. Atau itu pasti ada perbedaan cirinya masing-masing dari brand-brand lain, itu pasti ada. Alurnya itu pasti ada yang berbeda di situ. Dan kayaknya Bos Fastgas ini itu nggak pernah apa ya ngomongnya, nggak pernah pelit stiker. Jadi setiap beli produk itu ada stikernya semua ya, Bos? Ada Mas, saya kasih. Kalau main ke store itu, kalau nggak beli pun, kalau dia berani bilang bos minta stiker ya tak kasih. Jadi kalau teman-teman sing di channel saya kalau pengen main ke sini terus
mau kenalan bosnya Pasgas ya silahkan. Mau minta stiker kalau nggak malu langsung ngomong bos minta stiker boleh. Tak kasih. Enak banget orangnya, welcome banget pokoknya. Santai. Jadi mau ngobrol sama model gimana pun enjoy pokoknya. Saya sendiri pun asik ngobrol sama bosnya Pasgas ini. Dan orangnya emang humble menurut saya sih. Nah terus setelah di balap udah, terus di store-nya udah, ini ke depan kayaknya fokus apa lagi nih bos? Oh ya ini masalah nikahan udah juga ini. Punya Udah. putra berapa bos? Anak berapa ini? Saya punya putra 1 Mas. Umur Umur 6 tahun. 6 tahun. Iya. Kedepannya apa ya? Suruh ngikutin ayahnya apa enggak ini? Kalau saya itu nggak pernah menuntut harus ikut di racing ya Mas. Iya. Saya menyerahkan semua itu ke anak kita mensupport. Tapi setidaknya kita juga mengenalkan, oh ini loh bapak ini salah, ya juga dikenalkan waktu latihan diajak gitu. Kalau mereka minat ya silahkan kita tuntut. Tapi kalau dia nggak minat ya sudah nggak masalah. Mengenalkan tapi tidak untuk maksa. Iya. Tapi untuk saat ini ada pikiran pengen joinan sama siapa? Entah di balapnya ataupun di aparelnya di store-nya. Kalau untuk joinan apa ya Mas? Tidak begitu saya tekankan sih Mas. Misal kalau ada yang mau join gitu ya saya, selama itu bisa jalan bareng, nggak bisa saling menguntungkan dan nggak cuma cari untungnya saja gitu, nggak, saya welcome aja sih. Nggak terpana di satu titik ya gitu, kita harus pengembangan sayap yang lain. Ya. Terus dengar itu tingkat kita-kitanya bosnya Pasgas nyari di situ. Padahal kalau kita orang yang sudah melihat bosnya Pasgas yang enak tinggal duduk gini jalan dulu pas sempat banyak jalan cuma kayaknya capek ya bos mundar mandir terus. Iya Mas, aku kadang punya titik jenuh. Jadi kayak gini cuma duduk nyantai kayak gitu, pengen kerja yang lain ya gitu. Kita ada saya wah kalau lah jawaban ini malah udah enak duduk malah pengen kerja gimana? Ya kadang itu yang dibayangkan orang itu enak, tapi ketika mereka di posisi kita itu pasti ada titik jenuh, pengen yang ngerasain yang lainnya kayak gitu. Sampai ada alat yang mumpuni nggak dipakai, pengen nggak dipakai, pengen nggak dipakai. Sultan ini terus. Nah, terus kemarin setelah pas waktu itu pengen ngapain? Itu kemarin ini sempat ngobrol sama istri, saya ini jenuh kayak gini terus sih, santai cuma kayak gini duduk main kemana, pengen kerja yang lain. Terus saya ini rencana pengen itu daftar ojol. Jadi seorang ibu ini tidak mempunyai gengsi yang tinggi gitu loh. Jadi makanya enaknya kita ngobrol sama pendidik itu ya tidak ada strata yang kamu harus anaknya siapa terus baru jalur kampus ini terus Nggak kamu ada. harus ada dulu. Nggak Padahal ada. ibu-ibu ini kenalannya orang-orang besar semua. Nggak ada mas ya Bupati itu. sampai bupatinya itu kenal deket sama pendidik. Tapi orang-orang kecil saya pun tidak diterima bukan aku malah Saya itu nggak pernah membeda-bedakan, selama mereka baik ya saya baik saja. yang baik Mm-mm. jujur ya betul. Iya mas, itu saya welcome. Nah, mungkin kan main lama mungkin ya next time bisa lanjut lagi ngomong sama bos Riko. Nah ini pengen kita nggak sama teman-teman kalau bicara sangat batak nih nah itu pengen kita apa nih? Kalau pesan buat teman-teman Batak, jangan
pernah menyerah yang namanya restorasi. Soalnya di motor-motornya yang video kemarin-kemarin itu tahu sendiri, Tornado aja restorasinya di atas 10 juta. Terus stop breakernya aja pakai aftermarket masih diributin. Ya, Punya nih balap juga, punya nih mobil. Padahal kita tahu lah motor Tornado motor yang culun turun. buat Anak ke muda sawah. mungkin sekarang yo udah nggak malu mungkin, tapi sama berikut sulap yang video kemarin yang gahar lah pokoknya. Jadi pesannya jangan takut restorasi. Jangan takut restorasi, jangan capek restorasi, karena kita udah diniati mau membangun motor 2 tak yang dulunya motor ujur udah lama, udah tua, jadi istimewa lagi. Itu pasti ada kebanggaan tersendiri di situ. Pokoknya jangan takut. Soalnya 2 tak itu pada masanya akan mahal. Menolak murah, menolak punah. Ya mungkin videonya ya dan kita next time ngobrol tentang Siap. apalagi. Soalnya kan ini saya mau bahas balap terlalu dalam ke baru nggak ada ya Pak? Ya, belum ada. Mungkin Bos itu juga punya klinik yang ke depannya ya, soalnya nunggu COVID juga biar stabil semua. Nanti mungkin next time kalau event balap sudah mulai lagi, mungkin Mas Oji bisa ikut saya meliput ke lintasan, ke jalan-jalan, ke sirkuit-sirkuit, dan ke jurnas yang lainnya. Amin. Nah, soalnya Bos Riko itu tipe orang yang ini, sempat ngobrol kemarin itu orang yang tidak pernah membalas suatu kegiatan orang lain kepada Bos Riko dengan fisik bukan bakuan, tapi dengan karya ya Bos. Iya. Jadi misalkan ada yang menyepelekan wah Bos Riko orang duit itu buka toko misalkan buka store, tapi alhamdulillah juga besar. Terus pasar-pasarnya juga sampai luar negeri, bahkan banyak pembalap-pembalap yang nanti kemudian balikan nggak bisa bangun motor kenceng ya Bos ya. Tapi kenyataannya kalau teman-teman tahu di berita itu serial game lain pembalap-pembalap kayak gitu loh. Kita ya harus sangat-sangat bangga orang Bos Riko yang hidupnya jalan terus dan utang lahiran saya kan terakhir sama Bos Riko dan terakhir ada program dan mungkin next time bisa dilanjutkan karena orangnya enak pokoknya. Kalau nanti teman-teman request mau tanyain apa, siap, kasih monggo nomornya boleh Bos? Boleh, monggo. Nanti nomornya Bos Riko tak kasih tulis di bawah. Jadi siap, mau langsung pesan lewat Bos Riko boleh, ya. biasa ngobrol, kalau enggak ya langsung ke kayak kabar bahan yang di rumah kita. Yang jelas kalau punya klub mungkin ingin bikin, misalkan Mas aku punya klub ini ingin bikin kaos merchandise atau bukan paskatnya tapi cara request desain boleh ya, monggo desain silahkan. pun gratis ya, Ya, gratis. desain gratis. Yang penting punya ya unek-unek pengen bahan Ya, konsepnya apa silahkan berbincang-bincang lewat WA atau apa bisa. hanya pun tak Welcome, monggo. jadi saat ini terima kasih sama Bos Riko dan Siap. wawancaranya Ya. kasih. Sudah ada 2. Mau satunya tak pamerin lagi Pak. Next video aja. Jadi tunggu di layar waktu jam apalagi yang jelas dan seru tentang buka otomatis juga kita ngobrol tentang kalau judul nggak jelas juga Monggo. enak monggo. Mungkin itu dulu pesan-pesan dari saya dan tuliskan jangan takut restorasi, pokoknya beradab menolak murah. Saya Anjar Oji dari channel Tornado Community dan Saya dari Podcast Racing Riko Podcast mengucapkan terima kasih buat Mas Oji sudah mampir ke sini, sudah ngobrol-ngobrol asik sama saya sampai detik ini. Orang papan atas Lah. Next time bisa Mas Oji mampir lagi atau ikut-ikut latihan atau ikut event, monggo, welcome. Ya, terima kasih yang teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan teman-teman lainnya biar tetap masih terus buat Siap.
Salamnya gimana? Gaspol. Gaspol. Gaspol.